Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali kali ini dengan Anda semua. Terima kasih. Dengan harapan kita semua sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini dan selalu yang kita sedang bicarakan adalah tentang satuan atau pertemuan antar weton. Sebetulnya begini, sekali lagi saya katakan bahwa semua weton itu bisa dipasangkan. Semua weton bisa dijodohkan dengan pasangan-pasangan yang lain, bisa. Dengan tentu saja dengan konsekuensi. Kalau kemudian ada tentang petung yang menjelaskan angka-angkanya adalah bisa dibayangkan ada atas dasar kejadian-kejadian yang lalu, kemudian kita mengerti nilai-nilai itu terlepas dari itu hanya sebagai suatu kebiasaan. Kemudian untuk orang yang tidak menjalani, jalankan saja dengan segala konsekuensi dan tanggung jawab. Artinya setelah berjalan harus sportivitas. Artinya menjaga sportivitas, artinya tidak lari dari hal-hal nyata yang sudah dijalani. Cuma saja kalau dalam hal metung begini ini kan hanya sekedar sebagai satu cara untuk berhati-hati. Kalaupun sudah berjalan, bisa membayangkan bahwa apa yang ada di depan. Artinya dengan cara mempersiapkan diri, jadi hal yang berat mudah-mudahan tidak menjadi lebih berat. Jadi saya persangkakan itulah maksudnya petung. Jadi memberikan suatu perkiraan-perkiraan yang kita harus berhati-hati. Ataupun kalau katakanlah untuk orang yang sedang ta'aruf, barangkali ketika proses itu belum jauh, bisa barangkali menghindar. Meskipun itu juga bukan anjuran, karena itu hanya sebuah metode saja. Jadi semua kembali kepada terserah yang jalani. Jadi untuk sekali ini, atau untuk pertemuan kali ini, lagi juga saya tidak menyampaikan tentang pertemuan untuk Rabu Kliwon dengan Jumat Pahing. Rabu Kliwon dengan Jumat Pahing. Di mana Rabu Pitu Kliwon 8 atau 7 dan 8 berarti 15. Kemudian Jumat Pahing Jumat 6 Pahing 15. Setelah dijumlahkan maka hitungan yang muncul adalah nilai pertama atau 8 tahun yang pertama adalah 0. Jadi kepada Anda, Rabu Kliwon, kemudian Jumat Pahing, pertemuan pertama dihasilkan dengan angka 0. Mudah-mudahan nilai 0 ini kalau Anda punya persiapan, akan tidak terlalu banyak mengganggu, terlepas daripada semua kesulitan sepertinya muncul dari sini, dari sisi rezeki. Ada kesulitan sisi ekonomi. 0 ini memang biasa yang terjadi, kebanyakan adalah kesulitan dalam faktor ekonomi. Tapi mudah-mudahan Anda sudah mempersiapkan. Kenapa saya tekankan di sini seolah-olah berat? Karena apa? Di belakang kemudian hari pertemuan weton seperti ini akan luar biasa kuatnya. Maka saya mencoba-coba untuk membuat peringatan bahwa 0 pertama ini memang berat. Coba buat satuan antara Rabu Kliwon dengan Jumat Pahing. Tapi setelah lewat angka 0 ini, mudah-mudahan yang selalu saya katakan dengan berpositif kepribadian, artinya kepribadian tentu saja secara menyeluruh itu ya, pokoknya banyak berbuat satu hal yang positif, maka cepat berlalu, mudah-mudahan kemudian masuk angka periode yang kedua adalah 1. Padahal nilai 1 ini terlepas daripada tidak punya dominasi, tapi
mulailah di sini ada kebangkitan rezeki. Setelah berjalan sekitar 6-8 tahun, masuk periode kedua. Yang notabene periode kedua ini adalah dominasinya jodoh. Jadi 8 tahun ketiga, nilai 2 untuk pertemuan Rabu Kliwon dengan Jumat Pahing ini, periode ketiga adalah dominasi kecocokan yang luar biasa, di mana pasangan seperti ini masing-masing tidak melihat kekurangan. Dari sisi rezeki pun ada kemudahan, apalagi periode yang keempat adalah masuk angka 5. Ini tentu saja sangat bagus, di mana saya anjurkan Anda untuk berusaha sekuat mungkin, karena di sini ada kebangkitan untuk mencari, kalau dikatakan boleh itu modal. Nah, setelah itu berjalan memasuki nilai periode yang kelima adalah 8. Nah, nilai 8 ini selalu saya gambarkan sesuatu yang luar biasa, yang tidak ada batasan. Justru ketika periode yang ada nilai 8 ini, saya anjurkan, kalaupun seandainya Anda seorang pegawai yang notabene mau pegawai negeri, pegawai swasta, apapun itu, standarnya adalah sudah dipatok, salary sudah ada ukurannya. Maka saya anjurkan untuk ada kesempatan berapapun banyaknya, saya anjurkan untuk Anda berbisnis. Karena ketika memasuki nilai yang 8 ini, sesuatu yang luar biasa, biasanya luar biasa, sulit dijangkau dengan cara rasional, dinalari. Jadi harapan saya, terlepas daripada Rabu Kliwon ketemu Jumat Pahing tadi diawali dengan 0, 1, 2, tapi kemudian masuk 5 dan 8, itu luar biasa. Jadi perjalanan Anda ini sangat, boleh dikatakan sangat nyaman. Justru malah dari sisi rezeki, boleh dikatakan, kalau saya sering mendengarkan itu ada banjir, tiada batasan, ya mungkin seperti ini. Tapi saya kira penjelasan saya tidak saya panjang-panjangkan lagi, karena memang begitulah perjalanan pertemuan untuk hari Rabu Kliwon dengan Jumat Pahing. Cukup sangat bagus, apa diakhiri dengan 8 itu nilai finansial yang tiada ada batasnya. Terima kasih. Kemudian saya lanjutkan dengan pertemuan yang Rabu Kliwon dengan Sabtu Pon. Ini Rabu 7 Kliwon 8 adalah 15, bertemu Sabtu Pon Sabtu 9, Pon 7 adalah 16. Maka pertemuan ini dihasilkan dengan nilai pertama, periode 8 tahun yang pertama adalah nilai 1, di mana nilai 1 ini memang terlepas daripada tidak dominasi, tapi boleh dikatakan biasanya kok netral. Netral dalam artian tidak ada masalah, tapi dari sisi ekonomi pun berjalan datar. Terlepas kalau mungkin Anda meningkatkan dengan segala macam usaha, doa, dan lain-lain, itu mungkin bisa berarti ada peningkatan, tapi biasanya nilai 1 ini bukan dominasinya. Tapi mudah-mudahan ada kelancaran di sini untuk 8 tahun pertama nilai 1, kemudian nilai kedua adalah 3. Dimana sekali lagi kalau 3 itu dominasinya adalah memang jadi bahan pembicaraan. Terus dan selalu saya katakan bahwa menjadi bahan pembicaraan, katakanlah rekan, lingkungan, rekan kerja, teman, nggak usah terlalu dipikirkan bahwa ketika lebih kepada tidak memperhatikan hal-hal seperti itu, kita berpikir secara positif, hal yang seperti itu tidak akan menjadi masalah. Yang penting dominasinya tidak ada, tapi dari sisi rezeki tetap Anda berjalan dengan baik. Nah, maksud saya adalah untuk persiapan. Kenapa? Periode yang ketiga, ingat, Rabu Kliwon bertemu dengan Sabtu Pon
periode yang ketiga ini nilainya 4. Jadi nilai 4 itu selalu saja saya menganjurkan untuk tidak terlalu berani berspekulasi. Karena kejadian orang yang kena tipu, kemudian jeblok, mungkin yang seperti ini, saya juga kurang tahu seperti itu. Yang penting bahwa pertanda periode dengan nilai 4 ini memang dari sisi ekonomi amat berat. Jadi lebih saya anjurkan untuk tidak terlalu berspekulasi. Jadi boleh dikatakan sederhana, nikmati yang ada, banyak syukur, mudah cepat berlalu. Saya tekankan di sini karena apa? Periode yang keempat ini Anda memasuki nilai 5. Setelah nilai 5 pun ada kebangkitan ekonomi. Ketika memang Anda seperti kaget di nilai yang periode 3 tadi, 4 itu memang di situ berat sekali, mungkin terasa, bahkan kesehatan pun ada gangguan kadang-kadang di nilai 4 ini. Tapi ketika masuk ke nilai kelima, ada kebangkitan yang sangat luar biasa untuk 8 tahun yang keempat. Apalagi ini pun ditunjang oleh kebangkitan untuk 8 tahun periode yang kelima dengan nilai 8. Makanya selalu saya tekankan, di nilai 8 inilah luangkan waktu untuk berusaha. Dalam artian ketika masih punya energi, Anda yang barangkali masih energik, tingkatkan usaha. Disinilah kebangkitan yang luar biasa. Makanya di angka 8 ini selalu saya menganjurkan, bangkit, berusaha, bersungguh-sungguh, inilah kebangkitan. Jadi sama dengan pertemuan tadi Rebu Kliwon dengan Jumat Pahing yang diakhiri dengan nilai 8, kemudian Rebu Kliwon yang dipertemukan dengan Sabtu Pon ini pun diakhiri dengan nilai 8. Jadi silahkan Anda untuk membanting tulang, tapi ya terserah Anda, karena membanting tulang itu pengertiannya menjadi sakit-sakit. Yang jelas adalah usaha bersungguh-sungguh yang energik untuk membuat Anda menjadi kuat secara ekonomi, yang mungkin dalam pemahaman seperti angka 8 ini seolah-olah bisa membuat iri, karena memang pendapatan yang di luar dugaan, yang biasanya pendapatan yang luar biasa. Terima kasih penyampaian saya mohon Anda subscribe, barangkali kemudian hari memang tersambung, atau maksudnya agar selalu tersambung, bagaimana kelak barangkali tetap bisa menjadi rujukan, terlepas itu bukan untuk Anda, untuk keluarga, untuk Anda, untuk anak, untuk saudara, famili, barangkali sebagai suatu rujukan untuk mencari ketika Anda sedang menta'arufkan famili atau sahabat dekat barangkali. Sekali lagi, kalau ada kesalahan, minta maaf, dan kemudian segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.